Baik, sebelumnya mohon maaf Bapak, eee, rekamannya terpotong karena di sini, Handycam hanya bisa memaksimalkan rekaman hanya sampai 10 menit. Jadi di sini saya akan melanjutkannya dengan video yang terpisah. Baik, tadi sampai di kegelapan, atau ketidaktahuan. Baik, selanjutnya masih di soal ke-6, jawabannya itu jadi tanpa pemahaman itu yang pertama tidak akan terjadi perubahan kesadaran. Yang kedua itu hanya menjadi kebiasaan verbal dengan penghayatan. Nah, dari sana itu kita muncul kesadaran reflektif, pikiran lebih jernih dalam mengambil keputusan. Baik, selanjutnya ke soal yang ketujuh, berkaitan dengan Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya adalah analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada. Bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan punarbawa? Jadi jawaban saya adalah krisis kepercayaan biasanya muncul karena manusia itu melihat kehidupan secara parsial dan jangka pendek. Jadi ketika musibah itu terjadi, hukum karma itu dianggap tidak adil. Padahal dalam Pancasrada, karma itu bersifat kompleks dan lintas waktu. Punarbawa menjelaskan kesinambungan kehidupan. Selanjutnya masih membahas soal yang ketujuh, penderitaan itu tidak selalu berarti hukuman. Jadi bisa juga menjadi proses pembelajaran akibat dari sebab yang tidak terlihat pendekatan penjelasan. Menggeser perspektif dari instan ke proses, memahami bahwa keadilan bersifat kosmis bukan langsung terlihat. Selanjutnya, kita masuk ke soal yang ke-8, berkaitan dengan catur marga. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Nah, jawaban dari saya itu adalah perbedaan cara mendekatkan diri kepada Tuhan itu mencerminkan keberagaman sifat manusia. Jadi Hindu itu mengakomodasi ini melalui catur marga, yaitu pelayanan sosial, karma yoga, meditasi, raja yoga. Keduanya itu valid karena tujuannya sama, yaitu kesadaran spiritual. Jadi metodenya itu menyesuaikan karakter individu. Ini menunjukkan bahwa Hindu itu bersifat inklusif dan fleksibel. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-9, berkaitan dengan kitab suci Hindu. Seorang siswa hanya mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya adalah, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawaban saya adalah ketergantungan pada media sosial itu berisiko menghasilkan pemahaman yang dangkal. Jadi ajaran Hindu itu memiliki kedalaman filosofis yang tidak bisa dipahami secara instan. Jadi kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita itu menjadi sumber otoritatif dan memberikan konteks yang utuh. Nah, media digital itu seharusnya menjadi sarana penyebaran, bukan pengganti sumber utama strategi. Jadi, membaca langsung atau terjemahan yang kredibel, mengkaji dengan bimbingan guru, dan mengkritisi informasi digital. Baik, kita masuk ke soal yang terakhir, berkaitan dengan integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas akademik, tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua.
Pertanyaannya adalah analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep Dharma, Yoga, dan Strada. Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawabannya adalah kasus pelajar tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kecerdasan intelektual dan moral. Nah, dalam Hindu, pendidikan itu tidak hanya bertujuan mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter dan membentuk sikap. Nah, ketidakjujuran dan sikap tidak hormat menunjukkan lemahnya dharma, kurangnya srade, dan tidak adanya pengendalian diri atau yoga. Nah, masih menjawab soal yang terakhir, jawabannya integrasi nilainya itu seperti dharma, pedoman benar atau salahnya, Srada landasan keyakinan, yoga, praktik pengendalian diri jika ketiganya berjalan itu pengetahuan menjadi bijaksana, perilaku menjadi etis. Nah, sekian presentasi soal jawaban ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan. Saya tutup dengan Karma Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.